Jadi setelah ngeliat kerja Abah di DKI, aku jadi tertarik. Kok manfaatnya jadi banyak untuk orang yang tadinya, aduh Abah sibuk gitu. Rasanya kan ini Abahnya aku gitu. Kok waktunya buat orang lain. buat orang lain. Capek nggak sih jadi anak capres? Seru ya, kita keliling-keliling ketemu orang banyak. Jadi alhamdulillah dengan Abah jadi capres ini, aku jadi ikut belajar gitu. Makanya ketika dia tidak diterima undangan, dia bilang, alhamdulillah Tia, nanti kalau diterima malah orang Dikiranya karena Tapi privilege serba ya. salah ya. serba salah. Nah ketika tes diterima, pantas aja diterima anak menteri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini ada tamu istimewa di Selasar kita. Dan tamunya luar biasa. Belakangan sering wirawiri di media sosial. Dan belakangan juga namanya juga sering disebut karena menjelang situasi dunia perpolitikan. Dan kita 14 Februari ya Bu ya, Insya Allah. coblosan, dan ada Ya. Ibu Ferry. Selamat siang Ibu, Selamat assalamualaikum. siang, waalaikumsalam. Nah, senang sekali Bu, terima kasih udah datang ke Solo Pos ya Bu di Sama-sama. di acara kita Selasar ini. Terima kasih udah ngajak kami ke sini. Oke, Ibu udah keliling ke Solo saja. Ke Solo? Iya, jadi kemarin kami datang sore untuk bersilaturahmi dengan Ibu Waljina, salah satu diva keroncong Indonesia. Betul. Kemudian juga saya mampir ke Ki Anom Suroto, menyampaikan salam dari Mas Anies. Kemudian sempat juga nyoba wedang apa? Wedang, Apa, angkringan. Keangkringan, Oh, angkringan. nasi kucing Oh, sama nasi kucing. tehnya macam-macam itu, Iya, minuman oke. yang enak-enak. Iya. Dan malamnya kita nonton wayang. Iya, Wayang sampai orang. selesai. Sampai selesai. Oke, ngelihat Solo gimana Bu? Alhamdulillah ini yang kesekian kalinya saya ke Solo, dan selalu aja Solo itu punya kesan dari kulinernya, kemudian budayanya, batiknya. Tadi pagi kami mampir ke Lawean. Belanja dan di situ Bu. belanja batik, Belanja lihat batik. batik, lihat pembuatan batik, kemudian juga lihat di gimana kampung itu seperti labirin ya. Itu pertama kali saya ke Di Kampung Kampung Lawean. Lawean, betul. Pertama kali ke sana, dan ternyata begitu buka gerbang isinya banyak rumah ya. Iya, betul. Banyak rumah gitu, kemudian di situ membatik semua. Iya. Bahkan ada yang sedang belajar di sana, ada batik tradisional, saya mampir, batik yang kontemporer juga ada. Iya. Iya. Jadi memang kalau Lawean itu salah satu sentra batik tertua ya. Mungkin boleh dibilang di Indonesia. Ada di sana memang konsep perumahannya seperti itu Bu. Iya, menarik Bangunannya sekali. benteng, tembok tinggi-tinggi. Tembok tinggi-tinggi. Iya, tapi belakangnya ternyata itu. dalamnya banyak rumah ya. Jadi Iya. beberapa rumah gitu yang Iya. nyambung gitu ya. Kalau boleh dikonsepsikan dalam 3 kata, Solo itu seperti apa kalau di mata Ibu? Solo itu mengesankan, Mengesankan? membawa kita ke belakang, Oke. dan menjaga Memorable. marwah budaya ada di sini. Oke. Kota mengesankan, kota penuh memori, Iya. dan kota budaya. Kota budaya. Oke, iya. Ibu Ferry, belakangan Ibu sibuk mendampingi Pak Anies. Nah, gimana Bu pengalaman Ibu? Berarti kan mendampingi Pak Anies waktu jadi menteri, waktu jadi gubernur, dan ini sebagai calon presiden. Capean mana? Semuanya punya kesan tersendiri masing-masing. Dan kami memang bertumbuh bersama. Ya, waktu di kementerian saya juga waktu itu anak-anak masih kecil-kecil, dan aktivitas saya hanya di departemen aja ya, Dharma Wanita di departemen di Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian yang berubah itu ya waktu di DKI. Oke. Karena di sana kemudian ada tugas-tugas ex officio untuk istri gubernur sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, kemudian ketua Yayasan Kanker, Bunda PAUD, dan lain-lain, banyak gitu yang harus dipegang. Namun waktu itu saya belajar banyak sih. Keberkahan yang saya rasakan dari 5 tahun berada di DKI itu bisa bertemu dengan sosok-sosok penggerak. Sosok-sosok perempuan penggerak yang membuat suasana Jakarta menjadi seperti saat itu. Saya selama itu belum pernah sadar bahwa
ada di sudut-sudut kota orang-orang yang mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di sekitar. Saya bilang ini ibu-ibu ini dari mulai ngurusin sampah, ngurusin lingkungan, ngurusin PAUD, ngurusin segala macam yang kaitannya dengan kesejahteraan keluarga, itu ditangani oleh ibu-ibu. Dan ini kan yang kemudian menjadi seperti apa yang mereka kerjakan itu seperti titik akupuntur. Ya, titiknya kecil di sudut kota, tapi dampaknya sebadan di seluruh Jakarta. Itu yang kemudian mendorong saya untuk kemudian membuat Ibu Kota Awards untuk mereka. Ibu Kota Award untuk Ya, perempuan. jadi menghargai, mengapresiasi apa yang sudah mereka kerjakan. Karena saya melihat mereka itu nggak pernah, kalau dicari namanya di Google nggak muncul. Tapi yang dikerjakan luar biasa dan berdampak. Membuat suasana Jakarta menjadi lebih nyaman. Saya bilang kalau ibu-ibu ini kemudian, si ibu-ibu penggerak ini memutuskan, udah saya tidak akan melakukan apa-apa lagi, mungkin suasana Jakarta menjadi berbeda. Gak ada yang ngurusin anak-anak di kampung, gak ada yang ngurusin sampah di kampung, dari mulai bank sampah segala macam. Ya, jadi kemudian dibuatlah itu apresiasi untuk ibu-ibu ini. Dari sekian banyak mendampingi Pak Anies ya, momen yang paling berkesan itu yang mana, Bu? Saya rasa setiap ini ada yang mengesankan, tapi yang paling berkesan itu saya bertemu dengan ibu-ibu PKK, yang saya belajar banyak dari mereka, yang saya sadar bahwa bagaimana mereka mau meluangkan waktu untuk orang lain, mengambil tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan isu-isu yang ada di sekitar tanpa bayaran, volunteering. Dan mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu. Dan saya melihat bahwa kita tidak harus muluk-muluk untuk bisa mau berdampak gitu ya. Bisa dari mulai lingkungan terkecil di sekitar kita sampai akhirnya. Dan pengetahuan mereka, ibu-ibu penggerak di Jakarta ini sangat kaya pengetahuan lapangannya. Dan saya merasa bahwa mereka patut untuk diajak menjadi mitra kerja pemerintah. Waktu kami di DKI, waktu saya di DKI, waktu itu PKK itu punya data yang begitu kaya. Dasawisma mengumpulkan data ke rumah-rumah, namun ada hanya disimpan di lemari. Lalu kemudian kami usahakan mengetuk pintu SKPD untuk meminta bantuan membuatkan aplikasi untuk pendataan keluarga. Jadilah Carik Jakarta yang datanya kemudian dipakai oleh Pemda untuk kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan keluarga. Jadi data itu berasal malah dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu Ya, itu ya. jadi kami bersama ibu-ibu PKK ini membenahi cara pendataan di DKI dan juga membenahi kader-kadernya sesuai dengan aturan. Kemudian data yang dikumpulkan menjadi jauh lebih akurat dan bisa dimanfaatkan oleh Pemda. Jadi kalau boleh dibilang kayak ibu-ibu di PKK itu yang paling tahu ya. Iya. Mana balita yang misalnya berat badannya kurang sehingga masuk stunting. Dan itu diterjemahkan di data yang dikumpulkan di pusat data keluarga. Jadi kalau kita mau cari data balita di bawah umur usia tahun di daerah X gitu, tinggal diklik aja muncul jumlahnya. Dari situ apa makna perempuan bagi Bu Ferry? Buat saya perempuan itu adalah sosok penggerak yang kemudian memiliki dampak yang luar biasa untuk lingkungan sekitar. Dalam mengerjakan apa yang dia senangi itu, yang dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Seperti halnya di rumah, ibu adalah penggerak rumah tangga. Dia mengerjakan apa-apa untuk memastikan semua anggota keluarga terpenuhi kebutuhannya, memudahkan mereka untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, ketika kepedulian mereka tidak sebatas lingkup keluarga, diperluas ke lingkungan, maka yang dikerjakan juga dampaknya untuk orang banyak. Jadi perempuan itulah yang kemudian mewarnai kota Jakarta waktu itu ya. Perempuan itu mewarnai banyak tempat. Dalam ini nanti, ketika kita masuk konsultasi ini ya, politik seperti ini ya. Iya, ya saya tuh sangat mengapresiasi ibu-ibu ini. Jadi perempuan-perempuan penggerak di Jakarta yang mungkin insya Allah ternyata banyak juga di seluruh Indonesia, saya yakin. PKK kan ada di seluruh Indonesia. Iya, betul. Dan saya rasa dengan keberadaan mereka lah
kita menjadi lebih optimis melihat bahwa semua orang, banyak orang baik di Indonesia ini yang mau ambil tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada. Bu, kalau boleh tahu, cita-cita Bu Ferry sebelum jadi istrinya Pak Anies apa ya? Kami itu berdua ingin sama-sama mau ngajar, menjadi dosen. Waktu sebelum bertemu Pak Anies atau menikah dengan Pak Anies apa cita-citanya? Saya Bu? ingin jadi psikolog. Psikolog? Waktu itu ya, saya kan ambil materinya, ininya S1-nya psikologi. Kemudian ketika itu menikah, kami dia berangkat sekolah bersama di Amerika. Saya ambil S2-nya di Applied Family and Child Studies. Nah, kemudian pas kembali ternyata bukan ke Jogja lagi, tapi ke Jakarta. Dan saya ada anak kecil-kecil semua. Jadi akhirnya melihat bahwa kita harus mendahulukan tujuan keluarga dan dengan prinsip yang kita pegang untuk terus tetap berdampak secara sosial. Mas Anies meniti karirnya, saya memastikan anak-anak sekolahnya lancar dan lain-lain. Saya beraktivitas di lingkungan kampung, membuat parenting program dari ilmu yang saya dapat. Kemudian aktif di PAUD-PAUD sekitar rumah. Itu ngapain itu Bu, aktif di PAUD? Aktif ya memberi parenting program untuk orang tua program, murid. okay. Kemudian di sekolah anak-anak juga saya aktif seperti itu. Dan ketika anak-anak sudah besar, alhamdulillah saya dipertemukan dengan peran-peran yang memungkinkan saya untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang. Banyak orang, oke. Yeah. Nah, sempat shock nggak Bu? Sempat shock atau kaget atau apa ya, shock culture gitu nggak? Nggak juga sih, karena kita ini sebagai suami istri berproses gitu, mendampingi, dan perannya kan dari waktu datang di lembaga penelitian, kemudian menjadi rektor, seperti semuanya seperti jadi kayak naik tangga ya, berproses gitu, membuat kita semuanya lebih bisa menghadapi. Memang waktu DKI itu saya ada kekhawatiran apakah saya bisa itu untuk kemudian menjalankan peran-peran ex officio seorang istri gubernur. Ternyata menyenangkan dan asik, ternyata sangat menyentuh hati gitu, berkesan sekali. Dan sampai sekarang saya sampai hari ini masih sering menulis tentang peran ibu-ibu ini dalam reflektif, dalam artikel-artikel yang saya sampaikan di koran-koran atau di media sosial gitu, yang terkait pengalaman saya selama di DKI Jakarta. Nah ini menarik juga tadi Ibu dan Igung parenting program. Nah kalau dalam parenting kayak masalah di Indonesia ini kan stunting ya, itu juga jadi isu. Menurut Ibu siapa yang mengambil peran penting untuk mengatasi semua itu? Ya, isu stunting ini kan sebetulnya isu yang cukup tidak bisa dibilang itu tanggung jawab hanya di keluarga saja, tapi juga banyak melibatkan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Isu stunting itu tidak hanya soal fisik, tapi juga soal psikisnya. Nah, waktu di DKI saya berpendapat bahwa kebijakan yang ada di sekitar anak itu harus kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada si anak. Dari mulai ibu hamil, remaja persiapan kehamilan, ibu hamil sampai melahirkan dan sampai 1000 hari pertama. 1000 hari. Saya membuat program waktu itu Bagimu, namanya. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi yang tepat. Jadi mencakup tidak hanya pemberian gizi, tetapi bagaimana orang tua juga siap untuk menstimulasi anaknya dan menciptakan suasana yang memungkinkan dia bisa tumbuh kembang dengan sehat, membahagiakan mereka. Nah, kalau persoalan parenting di Indonesia, menurut Ibu yang krusial sekarang ini apa? Sekarang ini kan tadi Ibu juga cerita ya, misalnya konsumsi dunia digital, anak-anak juga sudah masuk ke situ, kemudian juga tontonan-tontonan yang disajikan ke anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara semua masalah soal bagaimana kita menumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang paling krusial itu apa Bu, menurut Ibu? Ya, sebetulnya kesadaran orang tua bahwa menjadi orang tua itu sebuah peran yang
perlu belajar, Hmm. perlu pengetahuan, perlu didasari dengan ilmu ya, boleh dibilang begitu. Jadi seringkali ketika sepasang sejoli bernikah itu tertutupi dengan Cinta. romantisme sebuah Cinta. pernikahan seperti di Oke, drama-drama iya, film. drama-drama, iya. Dan ketika mereka menemukan kenyataan bahwa pernikahan itu sebuah tanggung jawab yang besar, ketika dia harus memiliki anak dan lain-lain, itu mengagetkan. Mereka nggak siap. Nah, itulah yang mungkin menjadi isu awal dari parenting dalam keluarga-keluarga yang ada sekarang. Iya. Jadi orang tua tidak siap, orang tua tidak sadar bahwa ini peran besar, sehingga tidak menyiapkan diri. Nah, ketika orang tua pasangan yang mau menikah sadar bahwa tanggung jawabnya besar, harusnya mereka akan mempersiapkan diri. Iya. Yang menjadi orang tua itu harus menjadi sosok pembelajar, yang terus belajar, memperbaiki diri, dan lain-lain. Itu mungkin awal dari permasalahan-permasalahan parenting yang ada, karena kita orang tua nggak siap ketika menikah untuk menerima tanggung jawab menjadi orang tua. Iya. Nah, bukan berarti kemudian bermasalah selanjutnya, kita bisa berubah dengan menjadi orang tua yang pembelajar, orang tua yang mau mencari tahu tentang teknik-teknik parenting yang tepat untuk anaknya, yang sadar bahwa apa yang dia kerjakan hari ini terhadap anak bisa berdampak di masa depan. Nah, kalau boleh tahu, nasihat apa yang Ibu Ferry sering sampaikan kepada putra-putri Ibu? Putra-putri saya, Biasanya ngasih tahu soal apa nih apa ya? nasihatnya nih? Sebetulnya di rumah itu Allah tuh maha adil ya. Kita tuh dikasih bayi yang nggak bisa apa-apa dulu. Ya. Disitulah kita kemudian mulai berinteraksi dan lain-lain, menciptakan kebiasaan-kebiasaan di rumah. Ada rasa aman di rumah, ada keteraturan di rumah, ada batasan yang jelas di rumah. Kemudian juga ada keterlibatan anak di rumah, dan anak juga merasa bahagia. Itu sebenarnya kunci dari sebuah keluarga yang sehat. Dan alhamdulillah kami di rumah sekeluarga sampai saat ini anak-anak sudah besar dan sudah melewati itu. Jadi kebiasaan di rumah teratur, kebiasaan di rumah menghormati orang tua, yang kemudian menjadi pegangan untuk anak-anak ketika mereka sudah besar. Dan alhamdulillah saya sudah melewati itu. Tapi pernah marah nggak Bu sebagai orang tua sama Ya anak? pastilah, orang tua itu gimana marahinnya bukan gitu? malaikat juga. Dia marahinnya gimana Bu? Ngomel ya ibu, Ngomel ibu ya? pasti ngomel lah. Oke. Dan nanti kita buktikan. Kayak ada tamu lagi Bu, ada Mbak Tia ya di sini ya. Oke. Kayaknya kita perlu panggil Mbak Tia di sini ya Bu ya. Iya. Oke Mbak Tia. Oke. Nah Bu Ferry nyambung. Tadi sampai pada gimana Bu Ferry ngomelin Mbak Tia kalau pas lagi marah. Ini udah ada orangnya langsung Bu. Mbak Tia boleh dipraktekkan cara Ibu ketika ngomel. Wah, susah. Ini kayaknya gitu tuh. Mama tuh sebenarnya nggak, ya kalau ngomel tuh misalnya kalau anak-anak tuh kan dibangunin nggak bangun-bangun gitu kan mah. Anak Terus, laki 3. Iya aku juga kalau mamahnya lagi keluar kota bangunin adik-adik ya jadi ikutan ngomel gitu. Cuman apa ya, mama tuh selalu kalau memang ada masalah itu disampaikan ke anak-anak dengan diskusi, dengan kita ngobrol gitu. Jadi nggak ngomel terus kok. Semarah-marahnya mama nggak marah banget gitu ya? Nggak marah banget gimana? Marahnya tuh ya penyampaiannya nggak cuma dimarahin tapi dikasih tahu salahnya di mana, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi bukan marah-marah gitu. Jadi kayak diskusi bersama jatuhnya ya? Jadi Ya, kayak dialog dong. Iya, nggak diskusi juga. Anak itu kan sebetulnya kalau diomelin tuh mereka nggak tahu sih apa salahnya gitu. Yang keinget tuh pasti Omelannya aja. Jadi kita harus kasih tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan, apa yang salah yang mereka lakukan gitu. Dan biasanya kalau saya selalu menghindar ketika saya merasa saya tidak bisa tahan diri, saya akan bilang mama lagi nggak enak, mama harus di kamar dulu, ya kan? Gitu. Saya udah mama di kamar udah pada diam semua. Kode gitu ya? Kode. Jadi mamanya Sampai lagi saya tenang baru butuh me kemudian time. bisa bicara. Oke. Tapi pernah nggak bikin kayak mama atau papa ya, atau abah ya, manggilnya abah ya, itu marah yang sempet bikin Mbak Tia tuh kayak nyesel gitu?
Ya Abah sama Mama itu kalau apa ya, bukan tipe yang suka marah-marah sih. Iya ya. Jadi emang kalau memang salah ya dikasih tahu dan diarahkan gitu baiknya tuh seperti apa. Jadi nggak, ya kalau misalnya melakukan kesalahan ya pasti nyesel gitu. Tapi bukan nyeselnya itu karena perbuatannya, bukan karena dimarahin orang tuanya. Justru karena itu kalau ada masalah rasanya tuh enak gitu kalau mau cerita sama orang tua, minta tolong ini solusinya tuh kayak gimana gitu. Jadi daripada kita sembunyi-sembunyi, kalau ada masalah kita ngomongin bareng gitu. Iya. Ya, kuncinya kan anak-anak tuh dikasih kepercayaan. Kepercayaan. Ya, oke, menarik ini, bisa ditiru ini keluarga yang lain. Oke, berarti mau tanya tadi aku udah nanya sama Ibu Ferry juga ya. Jadi waktu jadi menteri, gubernur, kemudian presiden, yang berkesan mana? Kalau buat Mbak Tia yang mana nih? Semua ada kesannya sendiri. Paling berkesan, kan keliling kemana-mana juga kan ini. Nggak bisa dipilih ya, cuma Nggak, satu maksudnya ya. ada nggak satu momentum yang Mungkin misalnya Mbak bedanya aja dulu waktu DKI sama waktu Iya, kalau misalnya pas di Jakarta dulu aku masih kuliah, jadi lebih jadi penonton gitu dari jauh gitu ngeliatinnya. Nah sekarang jadi setelah ngeliat kerja Abah di DKI, aku jadi tertarik kok. Manfaatnya jadi banyak untuk orang yang tadinya aduh Abah sibuk gitu, rasanya kan ini abahnya aku gitu, kok waktunya buat orang lain. buat orang lain ya gitu. udah jadi abah online. Iya, makanya setelah itu justru pas ngeliat hasilnya malah seneng gitu, Abah bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bawa perubahan yang baik untuk warga Jakarta waktu itu. Nah setelah itu aku memutuskan untuk gabung di tim substansinya gitu. Jadi dulunya penonton, sekarang ikut terlibat di belakang layar. Ya, gitu. nah itu dia. Mbak, capek nggak sih jadi anak capres? Seru ya, kita keliling-keliling ketemu orang banyak. Jadi alhamdulillah dengan Abah jadi capres ini, aku jadi ikut belajar gitu. Karena alhamdulillah berkesempatan ke kota-kota di seluruh Indonesia. Kemarin sempat ke Ambon, terus ke Padang, terus Tulungagung, terus sekarang ke Solo gitu. Jadi ketemu orang-orang yang luar biasa, yang punya semangat yang luar biasa untuk perubahan. Dan di situ belajar banyak juga, misalnya tadi belajar tentang batik, tentang wayang. Terus sebelumnya misalnya tentang kalau di Ambon tentang kelautan, laut di Ambon, terus perikanannya. Jadi di setiap tempat yang didatengin itu selalu belajar hal baru. Jadi alhamdulillah. Dan gitu. kita itu sering ke perajin-perajin. Iya. Kayak tadi perajin gong ya, gamelan, perajin batik. Dan Tia tuh suka nyoba batik, nyoba tenun. Dan tadi nyoba bikin gamelan juga nggak pernah. Kayaknya panas, kurang kuat ininya. Olahraga cuman dulu. Tia itu menjadi lebih apresiatif terhadap karya-karya tradisional, batik, tenun. Itu ternyata kalau kita yang bikin kayak apa gitu ya. Dan prosesnya ternyata panjang kan ya? Ternyata prosesnya nggak gampang. Dari situ belajar proses kan? Iya, belajar proses. Apa yang didapat dari perjalanan ini? Tadi kemana-mana gitu buat Mbak Tia pribadi? Banyak pelajaran yang didapat, misalnya tentang menghargai budaya Indonesia, terus menjaga supaya nggak berhenti gitu di generasi yang sekarang, berkelanjutan. Mudah-mudahan juga pelaku budayanya juga tetap bisa terus berkarya. Selain itu yang dipelajari juga kan ketemu orang backgroundnya beda-beda, tapi mereka semua memiliki semangat yang luar biasa gitu. Jadi kadang kalau melihat dengan kondisi macam-macam ini masih semangat gitu rasanya, jadi makin semangat gitu mau memperjuangkan perubahan gitu. Oke. Mbak, ada nggak yang didapat privilege sebagai anak seorang Anies Baswedan? Sebagai anaknya Abah, privilege yang aku miliki alhamdulillah punya orang tua yang terbuka, punya orang tua yang suportif, yang aku bisa banyak belajar dari orang tua aku. Di situ menurut aku privilege terbesar yang aku miliki, karena ya Abah dan Mama ya sebagai orang tua gitu di situ. Seringkali dikira karena anak waktu itu gubernur atau sebelumnya menteri, sekarang capres, ada hal-hal tertentu yang bisa dilewati secara lebih cepat, itu sebenarnya enggak juga. Jalan pintas itu ya? Iya, waktu itu
salah satu contohnya itu pas Abah Menteri Pendidikan. Kan SMA itu daftar untuk masuk sebuah universitas Iya. lewat jalur undangan. Oke. Itu nggak dapet. Oh, nggak lolos? Nggak lolos. Jalur undangan. Nggak Nilai lolos. rapotnya berapa? Nah, kebetulan Waktu itu yang di ranking jurusan apa? atasnya emang udah pengen fakultas yang sama, Oh, kan ada jatahnya tuh. Iya, betul. Jadi Iya, diberi kuota. waktu itu nggak dapet, akhirnya ya udah Jalur biasa. jalur biasa pakai tes. Iya. Dan sama Abah ya udah disemangatin aja belajar gitu. Persiapan, tes alhamdulillah pas tes lolos. Tanpa embel-embel ini anak Anies Baswedan jadi harus lolos gitu? Iya. Enggak. Tapi kan kalau Semua di sama. posisi itu Iya, apapun itu akan selalu dilihat dari dua sisi. Iya. Iya. Makanya ketika dia tidak diterima undangan, dia bilang alhamdulillah Tia. Nanti kalau diterima malah orang Dikiranya karena Tapi privilege serba ya? salah ya. serba salah. Nah ketika tes diterima, pantas aja diterima anak menteri. Iya, apapun itu pasti akan ada pro kontranya. Cuman ya kan? udah yang selalu penting gitu. kalau untuk aku ya aku tahu bahwa aku mengikuti proses yang Iya. sesuai, udah berusaha juga dengan kemampuan sebisanya dan hasilnya ya alhamdulillah jadi puas gitu. Iya. Kalau misalnya dibantu kayaknya agak ini ya bukan hasil sendiri tuh agak nggak enak gitu. Iya. Kalau sekarang udah terlibat langsung ya, apakah berniat juga jadi politisi? Ini kenapa banyak banget yang nanya ini ya? Iya dong. Mau jadi politisi apa enggak? Mau nggak jadi Sebenarnya politisi? untuk sekarang aku juga masih meraba-raba sih karir tuh nantinya kemana kan. Kebetulan baru 3 tahunan lulus Dan kan gitu kan. nyaman kan? Kalau udah nyaman biasanya sayang. Cie. Sekarang juga kan riset, bukan bukan beda ya? politisi dong. Habis itu siapa bagian tahu? riset Aku dia. bagian Iya, di riset bagian di belakang tapi belum layar. sejauh ini belum ada keinginan untuk ke depan mau karir di politik gitu. Sebenarnya ini sih masih apa ya, orang kalau belum lama berkarir ditanyakan arahnya kemana tuh kayaknya Bingung nggak juga ya, bisa. Bu. Kan Belum masih bisa. waktu masih panjang ke depan, Iya, pilihan oke. masih banyak. Jadi masih menimbang-nimbang. Rasanya liarkan anak-anaknya berproses, Iya. belajar sebanyak mungkin dan nanti arahnya akan terbentuk Iya. juga sih. Kayak mama awalnya kan rencananya Psikolog. mau jadi psikolog, terus Iya. habis itu jadi dosen, terus sekarang justru lebih banyak bergerak di gerakan dengan masyarakat masyarakat. gitu. Dan Jadi saya aku merasa enjoy itu gitu bertemu dengan ibu-ibu nih. dan sekarang aku ngerasa kalau misalnya aku stick udah mau menentukan sekarang gitu, itu kayaknya belum cukup pengalaman. Cukup. Oke. Dan Pak Anies itu selalu mendorong anak-anak untuk berproses Dan menemukan ininya sendiri ya. ya, Iya. bukan jalan pintas yang dipakai tapi berproses mengalami semuanya baru nanti arahnya bisa terlihat. Oke. Mbak Tia, kalau boleh tahu ini terakhir ya. Tantangan di tim riset itu apa sih sebenarnya? Tim riset itu kita tuh apa ya tantangannya ya? Mungkin ini kan masalah dan masukan ini banyak banget ya. Jadi kita harus gimana menggabungkan ide-ide dari berbagai pihak. Jadi Oke. tim kita ini isinya banyak anak muda, banyak Gen Z sama milenialnya. Iya. Tapi kita kolaborasi dengan orang-orang profesional, akademisi, ahli-ahli Iya. yang mereka punya cara penyelesaian yang berbeda-beda gitu. Iya. Jadi gimana caranya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak ini dan menggabungkan semua ide-ide itu menjadi sebuah misalnya visi misi atau bahan debat gitu. Iya. Dan juga ini sih kita harus bisa cepet gitu risetnya, Iya, karena kan dong. kadang riset butuh waktu yang panjang. Ini kebetulan kan kampanye ya terbatas Iya. waktunya, jadi kita Jadi harus up to date ya. up to date, harus Gitu. up to date, Kejar harus bisa deadline. kolaborasi dan juga harus bisa kreatif. Oke. Sip. Oke, kita akan masuk ke segmen pertanyaan ya. Baik, Sobat Expos, kita akan masuk di sesi terakhir. Dan sesinya tuh ngeri-ngeri sedap. Waduh, nggak, sesinya games aja sih. Kita cuma ingin melihat bagaimana kekompakan ibu dan anak ini untuk melihat sesuatu. Ini kebiasaan sehari-hari. Jadi nanti kami akan menyediakan papan, menuliskan di papan itu sambil saya menyebutkan pertanyaannya. Oke. Silakan Mbak Tia dan Bu Fairil menuliskan. Lalu ketika nanti saya minta untuk menunjukkan ke kamera secara bareng-bareng. Oke. Jadi nanti ada 5 pertanyaan soal itu. Oke. Gimana? Siap? Siap. Siap Mbak Tia? Siap. Kalahkan Mama? Atau Ibu kalahkan Mbak Tia? Oke. Ya, ini papannya. Pertanyaan pertama. Pertama. Wih, ding 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 ding. Harusnya ada musik ya Bu. biar Ini rame. satu jawaban satu halaman Iya, apa bisa satu. berlima jawaban? Satu halaman aja. Jadi Satu nanti halaman. tinggal dibalik aja ya. Oke. Oke ya.
Iya, 48 ya. Jadi tulisannya agak gede aja Bu nanti Bu ya. Baik, siap Oke. ya. Apa warna favorit Pak Anies? Soalnya gak tahu. Mama nggak tahu. Apa ya? Kan waktu itu pernah mah kita foto pakai baju kesukaan apa Iya. warnanya. Oke, siap? Sudah semua? Ibu Kurang udah? besar ya tulisannya nih? Enggak apa-apa. apa-apa. Kelihatan deh kayaknya. Udah? Boleh ditunjukkan ke frame? Saya juga. 1, 2, 3. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya next ya. Ditakuk aja kali ya Bu ya. Oke. Kan kelihatan Mama pakai baju biru nih. Favorit ini warna Abah. favoritnya ya ternyata ya. Oh gitu. Oke. Sekarang, apa makanan favorit Ibu Ferry? Saya penyuka makanan, Iya, suka semua. semua. Ya paling kan? suka, paling disuka. Paling suka Ya udah tulis berarti ya. apa mah? Apa ya? Saya juga bingung. Ya udah, jadi nanti biar tahu. Minuman deh. Hah? Ini nawar lagi baru kali ini host ditawar. Oke, minuman. Minuman, favorit. oke, minuman. Kalau minuman aku tahu. Wow. Oke. Oke, sudah? 1, 2, 3. Sama juga. Yeay. Saling tahu nih. Saya tuh makanan apa aja suka. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Neng nih. Saya sambil mikir juga nih. Pertanyaannya ya. Apa warna favorit Mbak Tia? Oh, Mama tahu. Ayo. Kode-kode nih. Ketika pengantin ya kemarin. Iya, Mama pasti tahu. Nah, Pas milih baju tuh, yang beli baju Mama waktu itu. kan sesuai warna kesukaan aku. Oh gitu. Jadi Mama tahu ya. Mama tahu. Oke, sudah. Oke, siap. 1, 2, 3. Wih, ini bener ini ya, udah. Lulus. Satu lagi, Neng. Baik, pertanyaan keempat. Ini udah sama semua loh, ya. Wah, ini agak ini jawab pertanyaan cepat. Jadi bukan pertanyaan yang untuk saling memahami, tapi tulis aja untuk masing-masing. Ya. Jadi untuk pribadi. Nggak harus Oke? sama. Nggak harus sama kalau yang ini ya. Oke, pertanyaannya, di mana me time terfavorit? Nggak harus sama, jadi masing-masing gue. Maksudnya kayak tempat Iya, me time harus favoritnya detail tuh, kayak iya. kalau di rumah di kamar apa gitu. Iya, bebas lah, bebas ya, boleh. Apa ya? Apa ya? Udah, Bu Ferry Udah. Udah. Mama tuh pasti di teras deh. Dia bisa tuh. Apa ya? Ya udah aku general aja deh. Rumah dia disebut semua. Oke. Baik, sudah Mbak ya. Kita perlihatkan ke Sobat Espos. Oke, Bu Ferry jawab teras kolam. Oh, teras kolam. Ini di rumah. Tapi nggak spesifik di rumah bagian Semua mana? tempat, jadi kayak kalau misalnya ada apa ya, aku lebih seneng ada orang dibandingkan sendirian. Jadi biasanya kalau mama di teras ya aku ikut di teras. Berarti nggak me time dong, berdua dong. Tapi me time kayak berdua Berarti duduk aja sendiri-sendiri gitu? Kadang gitu ya, Mas. Dia sudah ngerjain komputer apa di rumah sendiri, saya di sebelahnya. Oh gitu. Iya, jadi- tapi itu me time. Kalau saya me time-nya di teras kolam. Ngapain Bu Ferry di teras? Ya apa aja di situ paling senang sih kalau ngeliatin anak-anak dulu lagi kecil-kecil main di. Jadi teras kita itu meja makan bundar, di depannya ada kolam ikan, terus di seberangnya anak-anak tempat main anak-anak lapangan. Tapi sekarang anak-anak udah nggak ada, udah gede-gede. Jadi ya duduk situ apa baca koran, apa baca buku, apa ngetik, apa Nyemil. main HP, apa dengerin musik ya di situ. Di situ. Tapi kadang juga kalau lagi butuh me time ya duduk di situ tapi sendiri-sendiri juga Ya. ya menikmati apa ya, biasanya sore suara burung, Oke. terus anginnya juga enak Iya. gitu, jadi bisa me time, bisa quality time berdua juga bisa gitu. Nah, me time-nya Mbak Tia apa sih biasanya? Aku tuh apa ya, Baca buku? baca buku, dengerin musik, terus
Aku suka baking, bikin Wih. kue. Suka Ini masak sih bikin juga. kue. Jadi Kalau mama ya me ngerajut time-nya, kadang. mama ya crochet kan. Tapi udah lama enggak. Nanti Bu. Oke, lanjut nih, masih ada satu pertanyaan, kita malah jadi larut Oh, ya dalam ini lagi? Satu pertanyaan terakhir. Jawab Oke. lagi. Jawab lagi. Kali ini juga jawaban masing-masing ya. Jadi bukan sendiri-sendiri. Oke. Sebutkan satu judul film favorit yang sangat menginspirasi. Saya tuh nggak suka nonton film, apa ya? Sinetron juga boleh, Bu. Apalagi Atau drakor juga boleh. iya, Drakor. ini aja deh. Heeh. Ibu Ferry suka drakor kah? Enggak. Oh, nggak suka juga. Jadi racunin sama dia. Oke, boleh. apa ya film? Apa deh, bebas boleh. Ini film. tuh kalau ditanya suka hilang gitu loh. Oke, enggak, kalau nggak tahu judulnya nggak apa-apa deh. Yang penting apa gitu, nanti diceritain aja filmnya soal itu. oke. Heeh. Oke, mari kita lihat apakah ada kejutan dari masing-masing kontestan. Wih. Sudah? Oke, Bu Ferry dulu atau Mbak Tia dulu? Bareng dulu deh, nanti saya sebutkan. Apa ini, Bu? Kingdom of Heaven. Kenapa, Bu Ferry? Jadi saya film ini ada waktu kami masih di Amerika Oke. tampilnya, dan waktu itu ramai sekali. Kita waktu itu diajak nonton. Jadi orang tuh membicarakan ini, kita harus nonton nih film ini. Akhirnya waktu itu saya lagi hamil Kaisar. Lagi hamil Kaisar, ke bioskop, dan suaranya keras banget, cudung-cudung di perut, berasa gitu kan. Terus pulang itu terkagum-kagum dengan pemeran Salahuddin di film ini. Dan kita tuh waktu pulang berdua, apa kita kasih nama anak kita Salahuddin ya? Gitu. Terus pokoknya terkagum, mudah-mudahan anak kita nanti punya jadi sosok yang berintegritas seperti orang ini gitu. Tapi akhirnya nggak jadi nama anak saya sih. Setelah lahir namanya bukan Salahuddin. Oke, dan ini sangat berkesan sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat ya filmnya Mbak Tia apa? Little Woman. Little Woman. Boleh ceritain? Jadi ini kan ceritanya tentang kayak sekeluarga, anak-anak perempuan semua kan. Oke. Dan mereka tuh punya ketertarikan yang beda-beda. Ada yang senengnya akademis, ada yang senengnya seni, ada yang cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga juga. Jadi tuh buat aku nunjukin cara orang-orang untuk bahagia itu kan beda-beda, dan cita-cita semua perempuan tuh beda-beda. Yang penting kita saling ngedukung. Terus senengnya tuh di film itu kan ada yang lama, terus ada yang baru ya. Dua-duanya bagus, seneng ngeliatnya. Kayak sinematografinya oke, terus pemain-pemainnya juga bagus, pesannya juga bagus. Jadi ini salah satu favorit. Oke, nah ini bisa nih, Sobat Indonesia bisa nyari langsung filmnya ya buat nonton biar nggak penasaran. Oke, terima kasih Bu Ferry dan Mbak Tia. Tapi sebagai closing ada pertanyaan nih ya untuk masing-masing. Saya ke Mbak Tia dulu ya. Mbak Tia, OOTD yang biasa dipakai Mbak Tia itu sering jadi wah ini stylenya Tia banget gitu ya, dan unik-unik gitu. Emang inspirasi dari mana? Apa Mbak Tia jadi model? Nah, jadi model juga buat yang lain juga masuk ke situ. Lalu yang terakhir, anak muda Indonesia. Indonesia tuh butuh anak muda yang kayak apa? Oke. Kalau soal baju, aku belakangan ini lebih misalnya ikut fashion show, ikut kegiatan-kegiatan sama desainer lokal itu. Karena menurut aku brand lokal di Indonesia itu udah mulai berkembang, hasilnya bagus-bagus. Jadi aku kalau emang bisa support, aku akan support gitu. Jadi Dan ini bagian dari support itu juga ya? iya, ini semua local brand. Local brand. Iya, jadi aku ngelihat makin berkembang dan perlu didukung. Kalau misalnya kita justru mempromosikan yang dari negara-negara lain, ya yang membanggakan produk Indonesia kan harus mulai dari dalam Indonesia sendiri gitu. Jadi aku ngelihat hasil karyanya bagus-bagus semua. Jadi ini caraku untuk mendukung gitu dengan memakai merek lokal. Terus misalnya kalau ada fashion show juga ikut hadir mempromosikan gitu. Jadi suka kan dunia model? Dunia fashion dan ini ya kayaknya fashion dan beauty di Indonesia aku lebih fokus ke local brandnya gitu. Oke, jadi kayak mengkampanyekan juga gitu ya. Nah, anak muda Indonesia. Muda Indonesia. Indonesia tuh butuh kayak apa sebenarnya? Sebenarnya anak muda Indonesia sekarang makin lama makin baik ya. Mereka kritis, mereka punya pendapat, mereka tahu baik dan buruk itu seperti apa gitu, dan mereka belakangan ini lebih berani untuk menyuarakan juga gitu.
menurut aku Indonesia butuh lebih banyak anak muda kayak gini yang mau turun tangan juga. Kita lihat pemilu kali ini tuh agak berbeda sama sebelum-sebelumnya karena juga banyak anak muda yang sudah mulai kreatif dengan caranya masing-masing, misalnya pakai videotron. Terus ada juga yang tweet-tweetnya lucu-lucu gitu. Jadi mereka membawa warna yang baru di dunia politik Indonesia. Anak muda suka politik juga ada kan akhirnya ya. Dan juga jadi menyenangkan juga karena ada anak muda. Jadi yang diperlukan itu lebih banyak yang aktif, lebih banyak yang peduli dengan sekitarnya, yang membuat gerakan-gerakan, karena kadang isu-isu yang di sekitar kita nggak sampai ke pembahasan nasional. Nah, di situ banyak anak-anak muda yang bergerak sendiri untuk menyelesaikan masalah di lingkungannya gitu. Dan semakin banyak yang turun tangan, ya semakin maju, semakin adil makmur Indonesia gitu dan nantinya. menginspirasi ya pastinya. Dan menginspirasi juga. Sekarang kita geser ke Bu Ferry. Tadi udah ngomong soal perempuan, ibu dan lain sebagainya. Nah, Indonesia tuh butuh perempuan yang seperti apa, Bu Ferry? Ya, Indonesia butuh perempuan sebagai penggerak. Apakah itu di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya atau di legislatif. Mengapa? Karena perempuan itu biasanya ketika dia menjadi penggerak di rumah misalnya, maka dia akan kerjakan dengan sepenuh hati untuk orang lain. Bahkan seringkali sampai lupa untuk dirinya ya. Kan ada pepatah mengatakan, didiklah seorang laki-laki maka kau telah mendidik seorang manusia. Didiklah seorang perempuan maka kau sedang mendidik satu generasi. Nah, perempuan-perempuan penggerak ini yang mau menjadi pembelajar dan juga mau ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di sekitarnya. Dengan caranya sendiri-sendiri, dengan caranya masing-masing. Karena mereka akan kerjakan dengan sepenuh hati dan dengan hasil yang optimal. Perempuan itu nggak suka kerjanya setengah-setengah. Jadi saya berharap banyak perempuan penggerak dan semakin banyak yang bisa ikut terlibat di legislatif atau di posisi-posisi penting. Yang insya Allah kalau dikerjakan oleh perempuan dampaknya akan terasa kemana-mana. Insya Allah. Ya, ini pertanyaan bersama. Yakin Pak Anies menang? Amin aja Amin dulu. aja dulu. Jawabannya gitu. Berapa putaran? Amin aja dulu. Oke Sobat Indonesia, itu aja obrolan Selasar Politik kita sore hari ini dengan tamu-tamu istimewa yang sangat menginspirasi. Dan semoga obrolan ini bermanfaat. Kita bisa ketemu di sesi Selasar berikutnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya. Amin.